2 minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengenalan Keuskupan Palangkaraya dan pemetaan karya secara umum. Hari ini kita akan membahas mengenai visi misi, arah dasar, dan usaha atau rencana keuskupan ke depan untuk mempertegas identitas kekatolikan di Kalimantan Tengah. Keuskupan Palangkaraya yang kini telah berusia 27 tahun, bertumbuh dan berkembang atas dasar visi dan misi sebagai identitas gereja lokal. Adapun visi Keuskupan Palangkaraya adalah gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah, mewujudkan imannya akan Tuhan, dalam keterlibatannya meningkatkan harkat manusia dan melestarikan alam. Gereja adalah umat Allah yang beriman akan Yesus Kristus dan bergabung dalam persekutuan setempat dan sekaligus dalam ikatan kesatuan gereja semesta. Umat Katolik di Palangkaraya merupakan gereja setempat yang bercita-cita untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Yang dimaksud dengan gereja yang hidup, yaitu persekutuan umat Allah yang mendapatkan panggilan untuk mewujudkan imannya dalam dunia dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, kehadiran gereja dirasakan dan berpengaruh tidak hanya oleh umat, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Maka dapat dikatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Sebagai sebuah persekutuan, gereja diarahkan menjadi komunio yang mengarah pada umat basis dan dapat menyatu dengan masyarakat. Persekutuan ini dijiwai dan dibimbing oleh Roh Kudus dalam menyampaikan warta keselamatan Yesus Kristus seturut kehendak Bapa dalam semua seginya, sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakat tempat gereja tumbuh dan berkembang. Maka gereja yang hidup dalam kasih karunia Allah adalah gereja yang mengusahakan damai sejahtera dalam konteks budaya setempat, sehingga hidup beriman umat dapat mengakar di bumi Kalimantan Tengah. Iman akan Tuhan tidak melulu relasi personal dengan Tuhan, melainkan juga terwujud dalam hidup. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ada dua aspek dalam dinamika beriman. Pertama, pengungkapan iman. Iman diungkapkan dalam liturgi, ibadat sakramental, devosi, doa-doa pribadi. Dan yang kedua adalah perwujudan iman. Iman diwujudkan dalam perbuatan, keterlibatan sosial dan hidup sehari-hari. Orang sering mengatakan, kalau dalam gereja kita mengatut tangan untuk berdoa, maka di luar gereja. Umat Paroki Santo Yosef Kudangan, secara khusus Tasik Cuhe, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup dan Karina Keuskupan yang telah memberikan. Mewujudkan iman akan Tuhan secara nyata, pastilah berpengaruh pada kehidupan bersama yang melingkupi segala segi dan bidangnya. Ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bagi kaum beriman, setiap kegiatan manusia harus senantiasa diarahkan kepada perbaikan kondisi-kondisi hidup masyarakat sesuai dengan rencana Allah.
Keterlibatan mengandaikan adanya perhatian, kepedulian, dan tindakan partisipatif. Umat Allah digerakkan untuk memiliki perhatian, kepedulian, dan tindakan partisipatif, khususnya terkait dengan harkat manusia. Pada dasarnya, harkat manusia itu begitu luhur karena diciptakan seturut dengan citra Allah. Namun, harkat dan martabat yang luhur ini direndahkan oleh manusia sendiri dengan praktek-praktek ketidakadilan, penindasan, kekerasan, dan pengabaian hak. Beban kau rasa, datanglah kepadaku. Ingin curahkan semua serta menangis terseduh, datanglah kepadaku. Bukan dekat eratmu di pelukan, mengganti tangismu dengan senyuman. Lepaskan semua beban berat di pundakmu dan datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, ingin curahkan semua serta menangis terseduh, datanglah kepadaku. Bukan dekat eratmu di pelukan, mengganti tangismu dengan senyuman. Lepaskan semua beban berat di pundakmu dan datanglah kepadaku. Krisis lingkungan hidup menjadi tantangan gereja dan seluruh masyarakat dunia. Secara khusus, keadaan alam Kalimantan Tengah mengalami kerusakan dan pencemaran oleh pelbagai tindakan manusia yang mengeksploitasi alam sewenang-wenang. Dampaknya sekarang sangat terasa dengan adanya banjir, kebakaran, krisis air bersih. Gereja diharapkan bersikap proaktif dalam usaha memelihara dan melestarikan alam. Ini panggilan untuk mengembalikan kesucian alam yang telah diciptakan Tuhan dengan baik adanya. Yang Anda lihat sekarang adalah bukti video yang baru saja kami dapat dari lapangan. Ini adalah hutan alam di Kalimantan, rumah bagi satwa liar yang hampir punah, hutan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, yang sekarang sedang dikeruk, dirusak untuk memasok perusahaan yang bernama April untuk memproduksi kertas dan kemasan sekali buang. Anda bisa lihat ekskavator yang sibuk menumbangkan pohon-pohon. Dan inilah hasilnya. Dalam setahun, hutan seluas 2 kali kota Bandung telah dihancurkan, sekitar 30.000 hektar.
Dalam situasi yang seperti itu, Keuskupan Palangkaraya mempunyai misi, yakni mendorong meningkatnya perhatian dan keterlibatan seluruh umat Katolik se-Keuskupan Palangkaraya bersama dengan gembalanya mengungkapkan dan mewujudkan iman akan Allah dengan benar, mantap, konsekuen, dan tanggung jawab. Misi ini dikonkretkan dalam kegiatan baik bersifat liturgis, misalnya peningkatan pelayanan liturgi, misa, ibadat, doa lingkungan, pendalaman iman, devosi, dan juga peningkatan dan pengkaderan guru agama atau katekis. Kehadiran gereja akan semakin berarti apabila gereja juga hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, Keuskupan Palangkaraya melalui Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi PSE sejak tahun 2003 mengembangkan kredit union yang melayani bukan hanya umat Katolik saja, tetapi melayani siapapun yang ingin mengembangkan sosial ekonominya melalui menabung dan mengelola perekonomian keluarga. Perkembangan Gereja Keuskupan Palangkaraya sangat menggembirakan. Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya arah dasar yang menjadi pedoman dalam karya pastoral. Adapun arah dasar Keuskupan Palangkaraya adalah umat Allah Keuskupan Palangkaraya yang hidup dalam kasih karunia Allah, berusaha lebih mendewasakan imannya dengan memaksimalkan peran dan fungsi dewan paroki dan pewarta awam. Mencintai kitab suci dan liturgi yang inkulturatif, meningkatkan martabat manusia melalui pengembangan ekonomi umat, pendampingan kaum muda, pemberdayaan kaum lemah, dialog antar umat beragama, dan pelestarian lingkungan hidup. Arah dasar keuskupan ini merupakan hasil rapat kerja pada tahun 2011 yang proses perumusannya disiapkan oleh para pastor dan peserta raker di tingkat dekanat. Peserta raker mengolah dalam diskusi dan pleno pada saat pertemuan. Ada dua pokok dalam arah dasar, yaitu semakin mendewasakan iman dan meningkatkan martabat manusia. Unsur-unsur dalam mendewasakan iman yaitu beriman yang mendalam, baik dalam pemahaman maupun dalam penghayatan, beriman yang mandiri, dan beriman yang misioner.